Assalamualaikum, halo. Bertemu lagi dengan saya Arini Syahada di Learning Journal pertemuan kelima. Di Learning Journal kali ini saya akan menyampaikan tentang dua gaya film dokumenter, yaitu gaya film dokumenter puitis dan gaya dokumenter reflektif. Oke, langsung saja kita lihat pembahasannya. Oke, yang pertama yaitu gaya dokumenter puitis. Menurut Nichols, poin menarik dalam film dokumenter puitis ini ialah penekanannya pada kualitas nada atau ritme dan penyampaian pesannya secara deskriptif. Ia juga mengatakan bahwa film ini menunjukkan kepada kita agar penonton dapat terpengaruh atau merasakan film yang dibuatnya dengan memahami dan melihat dunia secara puitis. Kemudian, ciri khas dari film dokumenter puitis ini ialah penggabungan adegan satu dengan adegan yang lainnya. Selanjutnya, gaya dokumenter yang kedua yaitu gaya dokumenter reflektif. Gaya dokumenter reflektif adalah tipe pemaparan yang sangat jarang ditemui karena fokus utamanya adalah penuturan proses pembuatan atau syuting film ketimbang menampilkan keberadaan subjek atau karakter dalam film itu sendiri. Kemudian yang mengatakan ada salah satu pengarang Jerman berpendapat bahwa penonton harus tetap sadar karena faktanya mereka sedang menonton sebuah alur cerita yang sudah dirancang. Penekanan ini dimaksudkan untuk mencegah penonton terhanyut dalam cerita yang sudah dirancang ini. Kemudian yang terakhir saya akan menyampaikan unsur kebekaan yang ada dalam film Rentang Kisah yang telah diresensi oleh kelompok 3, yang dimana film Rentang Kisah ini menceritakan tentang perjalanan Gita Savitri, seorang mahasiswa Indonesia yang berkuliah di Jerman. Nah, unsur BK yang berkaitan dalam film ini ada 3. Yang pertama, pentingnya peran orang tua dalam membimbing keluarga dan anak-anaknya. Maksudnya, di sini keluarga Gita yang ditampilkan dalam film ini sama seperti konsep konseling, yang dimana konsep konseling itu memberikan bimbingan dan bantuan dari seorang ahli kepada seorang yang membutuhkan atau konseli dengan keputusan tetap berada di tangan klien. Nah, orang tua Gita selalu membimbing dan mengarahkan Gita itu kepada hal-hal yang baik, namun untuk keputusannya sendiri tetap berada di tangan Gita. Orang tuanya itu memberi kesempatan kepada anak-anaknya untuk berpendapat dan belajar memilih keputusan sendiri. Nah, poin yang kedua yaitu kepedulian terhadap sesama. Pastinya si konselor akan selalu peduli terhadap konselinya. Dan di sini juga orang tuanya pun begitu, yang selalu peduli terhadap kita, selalu menanyakan kabar anaknya bagaimana di sana, dan tak henti-hentinya memberikan motivasi, semangat, dan juga nasihat kepada Gita yang sedang terpuruk. Dengan harapan Gita tidak merasa sendiri karena mau dimanapun dia berada akan selalu ada orang tuanya yang mendampinginya dan menyelimutinya dengan kasih sayang. Yang ketiga yaitu adanya asas keterbukaan pada diri Gita. Nah, asas terbuka di sini dalam konseling itu merupakan sebuah kunci keberhasilan dalam konseling, yang dimana konseli itu harus dengan secara terbuka menyampaikan apa yang dirasakan oleh konseli terhadap konselor. Nah, di sini Gita selalu terbuka kepada orang tuanya, selalu bercerita apapun yang dia rasakan kepada orang tuanya tanpa ada yang ditutupi. Mungkin itu saja unsur BK yang berkaitan dalam film Rentang Kisah. Dan sekian dari saya di Learning Journal kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sampai berjumpa di Learning Journal berikutnya.